Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi wilayah Indonesia mata pelajaran IPS. Yang pertama adalah kondisi iklim. Kita tahu Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis. Indonesia mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Berdasarkan garis bujurnya, pembagian wilayah waktu di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Untuk lebih jelasnya, akan Umi jelaskan pembagian wilayah waktu sebagai berikut. Yang pertama, waktu Indonesia Barat ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 105 derajat bujur timur. Waktu Indonesia Tengah ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 120 derajat bujur timur. Dan yang terakhir, waktu Indonesia Timur ditetapkan berdasarkan meridian pangkal 135 derajat bujur timur. WITA 1 jam lebih lambat dari WIB, sedangkan WIT 2 jam lebih lambat dari WIB. Nah, wilayah WIB meliputi seluruh Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, sedangkan wilayah WITA meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, seluruh Pulau Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT, sedangkan wilayah WIT meliputi Maluku dan Papua. Selanjutnya yang akan Umi jelaskan adalah keberagaman kenampakan alam. Ada daratan dan perairan. Daratan terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan dan gunung. Sedangkan perairan terdiri dari sungai, danau, laut, dan selat. Yang pertama akan Umi jelaskan adalah tentang dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah yang luas dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Salah satu kegiatannya adalah bertani. Selanjutnya adalah dataran tinggi. Dataran tinggi atau plato adalah dataran luas yang terletak pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari beberapa gunung besar serta kecil yang memanjang dan menyambung, sedangkan gunung adalah permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya adalah kenampakan alam perairan, diantaranya sungai. Indonesia memiliki banyak sungai baik yang beraliran pendek maupun panjang. Sungai bermanfaat sebagai sarana transportasi. Lalu ada danau. Danau adalah cekungan yang berisi air. Danau terdiri dari danau tektonik dan ada danau vulkanik. Selanjutnya ada laut. Sebagian besar wilayah perairan Indonesia adalah berupa laut. Laut-laut itu terletak di sekeliling wilayah kepulauan Indonesia. Sedangkan selat adalah laut sempit yang berada di antara dua pulau. Berikut perbedaan dari laut dan selat. Materi selanjutnya yang akan Umi jelaskan adalah keberagaman dari flora dan fauna. Keberagaman flora dan fauna Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Fauna Asiatis berupa hewan menyusui dengan tubuh yang besar, banyak spesies ikan air tawar dan kera, sedangkan sedikit spesies burung berwarna. Pada fauna peralihan merupakan jenis hewan endemis, hanya ada di Indonesia. Beberapa jenis hewan ada yang mirip dengan tipe Asia atau Australia. Selanjutnya fauna Australis berupa hewan menyusui berukuran kecil,
banyak terdapat hewan menyusui berkantung, dan banyak spesies burung berwarna. Wilayah flora dan fauna di Indonesia dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Berikut adalah contoh flora dan fauna asiatis. Ada Rafflesia arnoldi, pohon karet, pohon durian, orang hutan, bekantan, dan gajah. Sedangkan contoh flora dan fauna peralihan ada sabana, pohon cendana, pohon lontar, komodo, kuda sumba, dan anoa. Sedangkan flora dan fauna australis contohnya ada pakis, eboni, matoa, kanguru pohon, cendrawasih, dan burung kakatua. Mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.